Mohon kemarin kami waktu selama Ibu Bapak ditempatkan di SMP Horizon Kertajati. Iya Bapak. Mengetahui militernya atas ganti kayak dan kepala. Iya Bapak. Terima kasih Bapak atas doanya semua ini ya Pak ya. Alhamdulillah setelah beberapa puluh tahun menjadi guru, sekarang saya diberikan amanah menjadi kepala sekolah ya Pak. Mohon bimbingannya ya Pak ya. Siap Ibu. Nah, coba tahu jadi guru teh? Saya kurang lebih 20 tahun lah ya Pak. Tapi insya Allah kita 20 tahun itu mudah-mudahan jadi pengalaman untuk melaksanakan tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Kumaha Bu di tempat Noegal teh ya? Iya Pak, ini saya tahunya kan kelas aja ya Pak. Ternyata pas melihat seperti ini di sekolah luar biasa. Ya banyak perlu perbaikan lah Pak ya. Oh gitu. Jadi kalau selama ini Ibu ngajar di kelas tinggal proof di kelas gitu ya, tidak tahu permasalahan seperti apa. Iya betul Pak, ngeliatnya ngeliatnya itu lihat bangunan rusak udah tiba-tiba bener lagi gitu 4 tahunnya begitu. Ternyata kalau sekarang banyak yang harus dipikirkan gitu ya Pak ya. Betul. Ya itu, tapi tetap Ibu semangat kan di kepala sekolah. Insya Allah itu jadi amanah sih Pak ya. Nah benar Bu, yang penting Ibu harus menjalankan amanah ini dengan baik. Nah jadi ini kita ngobrol-ngobrolnya nih, ngobrol-ngobrol tentang apa yang kira-kira Ibu akan obrolkan dengan saya. Macam. Ya, saya itu ingin meminta pendampingan Bapak nih Pak mengenai program-program yang saya sudah sudah rencanakan gitu ya Pak ya, untuk mengatasi solusi permasalahan yang memang muncul gitu Pak. Jadi ada beberapa permasalahan yang Ibu sudah temukan bahwa memang di sekolah ini ada masalah dan kita sekarang akan ingin menemukan solusinya. Berarti kita nanti pada bagian akhir percakapan kita apa yang Ibu harapkan? Ya itu Pak, seperti apa solusi yang terbaiknya? Ya. Nah kalau boleh saya tahu Bu, apa saja sih seperti apa situasi sekarang yang sedang terjadi yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang Ibu lakukan? Iya Pak, ini sekolah saya itu kalau dilihat dari secara fisik ternyata banyak yang rusak Pak, yang perlu perbaikan secara fisik. Jadi banyak sebenarnya Pak. Saya cerita satu ya. Boleh. Mulai dari yang pertama secara fisik tuh Pak. Secara fisiknya banyak yang rusak. Kemudian yang kedua ini juga kondisi gurunya Pak. Bagaimana gurunya Bu? Ini kondisi gurunya itu bervariasi Pak. Jadi ada yang sudah sepuh gitu ya. Kemudian ada juga yang masih fresh graduate gitu. Jadi pengalamannya belum ada. Jadi beragam Pak. Jadi ini mau kondisi gurunya seperti apa tuh agak susah. PDF-nya. Kemudian yang ketiga daya dukung nih Pak. Buku aja kami nggak ada nih Pak. Buku paket ya? Iya masih banyak yang kurang lah. Nanti kepala sekolah yang kemarin yang nggak benar ya? Ini sih Pak. Wah, Terus yang keempat dalam penerapan kurikulum merdekanya nih Pak, ini juga agak susah, lemah penerapannya. Penerapan guru-guru itu menerapkan kurikulum merdeka di kelas itu susah, lemah. Menurut Ibu tuh itu semua terjadi karena apa? Dari kemampuan ibu ya kayaknya Kemampuan ibunya. Jadi kan tadi memang karena gurunya bervariasi, ada yang memang semangat gitu untuk belajar, tapi pengalaman ya ada yang mungkin pengalaman banget gitu, tapi untuk perubahan kurikulumnya agak susah. Jadi intinya ketika mengetahui kurikulum itu mengapa guru yang sudah senior tapi semangatnya nggak ada, itu menurut Ibu kira-kira mengapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena merasa udah ngajar mah juga mungkin ya Pak ya. Sehingga terus bagaimana imbasnya terhadap perubahan kurikulum? Ya pada akhirnya tidak sesuai gitu Pak implementasinya sesuai dengan harapan. Kira-kira apa yang menyebabkan perubahannya tidak sesuai? Kurang keilmuan.
Mengapa tuh mereka kurang keilmuannya? Motivasi belajar kalau motivasi belajar kan memang belajar ya Pak, ada yang motivasinya tinggi. Maksudnya wadahnya gitu. Iya. Bisa motivasinya, bisa medianya, bisa wadahnya. Iya wadahnya, medianya tuh wadahnya apa? Rasanya saya kasih kesempatannya lebih. Saya punya imam ini, makanya nggak pakai ini. Ya, oh baik, saya nggak tahu karena kelihatan. Oke. Tadi Ibu kan sudah menyampaikan hal-hal yang mempengaruhi itu semuanya. Nah Iya. sekarang setelah Ibu tahu apa hal-hal yang mempengaruhi itu semuanya, begitu perubahan kurikulum itu tadi. Nah sebetulnya Ibu mengharapkan situasi seperti apa sih? Jadi kalau saya sih inginnya ya guru-guru itu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada gitu ya. Terus Kemudian dengan daya yang ada, kemudian ya sarana prasarana lah ya, mendukung itu pun membuat guru-guru lebih semangat gitu dalam mengimplementasikannya. Terus ada nggak bayangan yang Ibu bayangkan, yang Ibu pikirkan kira-kira apa yang bisa membuat semua yang Ibu harapkan itu terwujud? Saya sih rencananya, saya punya programnya gitu ya Pak ya, ingin membuat pelatihan gitu, pelatihan untuk guru-guru. Itu mungkin sebagai solusi barangkali nih sarananya yang kurang, wadahnya gitu ya Pak ya, medianya untuk media belajar gurunya. Makanya saya coba kalau bikin pelatihan seperti apa gitu. Terus ada lagi mungkin membuat komunitas ya Pak ya, komunitas belajar gitu, yang bisa saling berbagi gitu Pak. Kalau komunitas sekolah itu untuk apa berarti Bu? Ya bisa saling berbagi Pak. Saling berbagi. Nah kemudian untuk mengatasi tadi yang sarana prasarananya kurang, gedung-gedung rusak, apa yang dipikirkan? Saya ingin mencoba mengumpulkan orang tua ya. Menggali potensi betul. Cuman ini ya Pak, permasalahannya sekolah kita itu berada di lingkungan yang tingkatannya kurang ya Pak. Ini yang saya masih bingungkan lagi. Jadi ingin membuat komunitas, tapi komunitas orang tua juga gitu ya Pak, berkumpul dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua. Mungkin bisa membantu secara fisik atau daya dukung yang lain. Oke, siap. Nah kemudian Bu, berarti kan sudah ada dua yang ibu rencanakan kegiatan ya. Yang pertama melaksanakan pelatihan atau workshop atau prakarya untuk guru-guru untuk meningkatkan kualitasnya gitu ya, sehingga pelaksanaan kurikulumnya menjadi bagus. Yang kedua kemudian ibu juga akan membentuk komunitas sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya. Nah, kemudian kira-kira siapa saja Bu orang-orang yang harus ibu hubungi gitu? Jadi saya ingin mengumpulkan stakeholdernya ya. Saya untuk diskusi dengan guru, wakasek, kemudian orang tua. Jadi mengumpulkan ada ide-ide baru. Targetnya kapan semuanya terlaksana? Saya sih inginnya secepatnya ya Pak ya. Secepatnya. Mudah-mudahan ya secepatnya gitu agar Di bulan Maret tuh, tapi bulan Ramadan sekarang. kalau sekarang Ramadan ada insya Allah ya April mungkin ya Pak ya, setelah Lebaran. Nah biasanya kan kalau soal Lebaran juga ada semangat ya pada kumpul orang tua yang mungkin kerja di luar kota ada pulang juga. Oke. Jadi nanti kita ngobrol lagi nih untuk melihat progres semua ini. Kira-kira kapan nih Bu rencananya?
Mungkin bulan Mei ya Pak ya? Bulan Mei ya. Oke, nanti kita bulan Mei kita lihat bagaimana progres semua rencana yang kita rencanakan, dan saya berharap semuanya ini bisa memperbaiki situasi di sekolah kita tercinta ini. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.